Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnia Munfaati dengan NIM 20010269 akan memaparkan materi yang berjudul menentukan karir setelah lulus. Di sini terdapat pengertian karir, yaitu suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Karir tinggi atau puncak karir tidak dapat dicapai secara instan, melainkan harus dengan perencanaan yang matang. Sehingga nantinya seseorang tersebut tidak hanya akan berhasil meniti karir tersebut dengan sempurna, melainkan juga menggapainya dengan optimal. Selanjutnya, apa itu perencanaan karir? Menurut Super 1980 mengatakan, perencanaan karir adalah proses pemikiran individu dalam pencarian informasi dan pemahaman diri, serta berbagai aspek pekerjaan. Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasarkan pada potensi seperti minat, bakat, keyakinan, nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas atau hidup maupun kuantitas atau kesejahteraan. Dalam perencanaan karir ini, yang ditekankan bukan hanya pada pekerjaan apa yang nantinya kita peroleh, tetapi pada persiapan-persiapan yang kita lakukan. Nah, terdapat langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Nah, dalam poin ini, kita harus memikirkan apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Yang kedua, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Jadi, kita harus memikirkan secara serius hal-hal yang kita sukai, yang mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Yang ketiga, mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita. Yang keempat, bandingkan keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Yang kelima, kembangkan tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Yang ketujuh, hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Dan yang terakhir, meminta nasihat dari beberapa sumber yang diyakini dapat membantu dalam memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan pilihan. Selanjutnya, ada beberapa alternatif pilihan setelah lulus dari SMA atau SMK. Nah, yang pertama, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin baik pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Hal yang harus dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi. Yang pertama, melihat peluang, yaitu mencari informasi tentang pekerjaan yang memiliki banyak peluang di masa depan. Yang kedua, bidang yang dipelajari. Sebelum menentukan bidang studi apa yang akan kita pilih, maka kita harus tahu terlebih dahulu tentang bidang studi yang akan kita pelajari seperti apa. Apakah sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan kita. Dan yang ketiga, menentukan bidang studi apa yang dipilih. Menentukan bidang studi adalah hal yang penting ketika kita masuk di dalam perguruan tinggi.
Pemilihan bidang studi bisa dilakukan dengan cara melihat minat, bakat, dan kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya yang kedua, berwirausaha. Menjadi wirausaha yang sukses merupakan impian setiap orang. Akan tetapi, untuk menggapai semua itu bukanlah hal yang mudah. Banyak rintangan dan hambatan yang senantiasa datang silih bergantian. Jika seseorang wirausaha mampu menghadapi setiap persoalan dengan tangan dingin, bisa dipastikan ia akan menjadi seorang wirausaha yang sukses dan mandiri. Hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, melihat peluang. Sebelum menentukan usaha apa yang akan kita pilih, sebaiknya kita sudah memiliki gambaran tentang peluang jenis usaha apa yang nantinya bisa berkembang dan tidak gampang tergerus dengan perkembangan zaman. Hal ini memungkinkan akan nantinya usaha yang kita rintis dapat berkembang menjadi besar. Yang kedua, pengalaman berwirausaha. Dalam menentukan usaha apa yang akan kita pilih, hendaknya sebaiknya kita memikirkan dulu apakah kita sudah mempunyai pengalaman di dalam usaha tersebut. Ketika kita belum mempunyai pengalaman di dalam bidang tersebut, kita bisa meminta bantuan kepada orang yang lebih tahu ataupun mencari beberapa informasi yang dapat kita terapkan di dalam usaha yang kita pilih. Dan yang terakhir, strategi berwirausaha. Menentukan strategi dalam berwirausaha adalah hal yang penting karena hal ini berkaitan dengan bagaimana agar usaha yang kita rintis ini dapat berkembang. Dari mana modal untuk merintis usaha dan bagaimana cara menentukan tempat usaha. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir, memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri di samping untuk berbakti. Hal yang harus diperhatikan di dalam mempersiapkan pekerjaan. Yang pertama, menentukan bidang pekerjaan yang akan kita pilih. Yang kedua, mengenali tugas kita di dalam jenis pekerjaan yang kita pilih. Yang ketiga, menentukan jenis pekerjaan. Yang keempat, mencari informasi seperti di majalah, koran, ataupun teman terdekat. Dan yang terakhir, mengikuti tes atau seleksi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Jika ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya bisa? Boleh. Di tahap yang ketiga kan tadi yang memasuki dunia kerja tuh. Nah, ada poin yang menentukan bidang pekerjaan yang kita pilih. Kira-kira cara menentukan bidang pekerjaan yang mau kita pilih itu gimana ya? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Cara menentukan bidang pekerjaan yang kita pilih yaitu bisa dengan cara menilai diri sendiri seperti memahami minat, bakat yang kita miliki, kemudian membuat daftar pekerjaan yang menarik minat kita, dan yang terakhir bisa dengan mengenali tujuan yang mau kita raih terkait dengan pekerjaan yang kita harapkan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dipahami? Terima kasih jawabannya. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akan akhiri presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.